Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Aijo Siang. Pemirsa, Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki siap dikonfrontir dengan Aib dan Dede terkait kesaksian palsu mereka. Saka Tatal mengaku siap membeberkan keterangan sesuai fakta sesungguhnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah divonis 8 tahun penjara, akan menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Barreskrim Polri dalam kasus kesaksian palsu Aib dan Dede. Saka Tatal mengaku dirinya siap diperiksa sebagai saksi jika memang kesaksiannya dibutuhkan untuk proses penyelidikan. Saka juga siap dikonfrontir dengan Aib dan Dede. Pasalnya keterangan Aib dan Dede lah yang mengakibatkan 8 orang mendekam di tahanan. Iya, jadi Saka akan memberikan kesaksian Saka yang sebenarnya, cerita Saka dari awal sampai akhir Saka akan ceritakan semua. Oke. Pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada hari. Ya pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Sementara praktisi hukum Rasman Nasution mengatakan sumpah pocong tidak perlu dilakukan karena kasus hukum harus diselesaikan dengan cara hukum. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Sementara Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Menanggapi soal sumpah pocong, praktisi hukum Rasman Nasution menyebut belum perlu melakukan hal tersebut. Karena ini ranah hukum, maka gunakanlah cara-cara sesuai hukum. Yang tentunya juga ditanggapi pedas oleh Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal. Ya pemirsa, iNews secara eksklusif mendapatkan log percakapan dan pesan singkat di HP Vina. Hasil ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya Mega pada pukul 15.14 atau pukul 22.14 waktu Indonesia Barat jika dikonversikan pada waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Kebetulan ada Pak Suroto di sini, Bu Elsa. Saya tanya dulu, Pak Suroto pakai mikrofon boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul? Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, BOPER itu masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintahan desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor. Mandor, oh keamanan Mandor juga ya? Polisi desa gitu panggilan. Polisi desa, oke. Jadi patroli 22.15 itu. Ya, karena lihat jam waktu itu, oh ada Vina, ada laki-laki perempuan waktu itu mikirannya kecelakaan ya. Betul. Sekitar 22.15. Betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya. Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas dalam putusan itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP.
Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa. Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP. Apakah ada dia punya diary-nya dia? Oke, saya tanya ke Pak Mukhtar. Pernah di BAP nggak? Siapa? Widi dan Mega. Baik, kedua orang klien kami ini memang belum pernah di BAP. Kenapa demikian? Karena memang mereka belum pernah disentuh oleh pihak manapun untuk memberikan kesaksian. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ini baru pertama kali di pengadilan ini memberikan kesaksian ya. Pada saat kejadian pun tidak memberikan. Kenapa seperti itu waktu itu? Nah, karena yang saya bilang tadi, kedua orang klien kami itu belum pernah disentuh. Padahal memang ada pernyataan kasarnya Vina di beberapa media yang menyatakan bahwa Vina itu punya teman 2 orang. Iya. Satu turut, satu gemuk. Yang gemuk sering ngantar Vina sampai pintu rumah. Mega dan Widi maksud Anda? Ya betul. Yang kurus itu sering dulu di pinggir jalan. Nah ini orangnya. Yang kurus ini Widi, yang gemuk itu Mega. Kan itu. Nah, cuman kenapa mereka baru memberikan kesaksian perkara? Ya itu tadi yang saya bilang. Mereka belum pernah disitu. Oleh siapapun untuk dimintai keterangan. Begitu. Ya. Ini dua-duanya teman dekat Vina ya? Betul, teman Vina. Bahkan justru menurut pengakuan mereka, Vina itu lebih akrab kepada mereka. Saya boleh tanya nggak ke Mega Widi? Oke. Pernah nggak didatangi polisi dimintai keterangan misalnya terkait kasus Vina, Mega dan Widi? Mungkin bisa jawab? Tidak pernah sama sekali? Iya, tidak. Mega? Tidak. Tidak pernah. Ditelepon pun tidak pernah pasca kejadian itu? Tidak. Kenapa demikian? Kenapa bisa belum datang ke situ? Kenapa sekarang kok tiba-tiba mau keluar kemudian menyampaikan ini, Mega dan Widi? Masing-masing boleh menjawab, silakan. Apa alasannya? Alasannya ya, alasannya ada yang dibebaskan aplikasi. Gimana? Mohon maaf. Jadi gini, Bang Aiman boleh saya waktu mereferensikan ke ya? Enggak, biar Mega dan Widi yang jawab, Bung Mukhtar. Kenapa baru sekarang mau keluar? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau misalkan sih saya hanya maksud itu kasihan yang sudah salah sudah begitu aja. Kasihan apa? Kasihan apa, Bung Mukhtar? Kasihan sama yang tidak bersalah. Kasihan sama yang tidak bersalah yang ada di penjara maksudnya? Iya. Oke, Mega? Mungkin kalau misalkan dari pertama kali itu karena satu kakaknya Vina, Mbak Anes itu baru menyebut sama Mega sama Widi. Sedangkan dari dulu tidak pernah menyebut. Nah baru terus ada pihak Pak Reza Indragiri itu menghubungi. Nah baru saya sama Widi itu baru berani speak up. Ya pemirsa, ekstraksi data percakapan di HP Vina menjadi bukti baru dalam mengungkap kasus tewasnya Vina dan Eki. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi Pasaribu menyatakan telah memiliki bukti tersebut sejak lama. Di sisi lain, kuasa hukum saksi Suroto Rasman Arif Nasution mempertanyakan keberadaan Mega dan Widi yang baru muncul setelah sekian lama kasus ini berjalan. Ya sebenarnya bukti itu sudah lama saya punya ya. Tapi kemudian saya teringat karena ada pernyataan pengamat ahli yang mengatakan bahwa handphone dari Vina atau termasuk Eki itu harusnya diekstraksi, harusnya dibuka. Ya. Jadi kemudian saya teringat bahwa saya punya bukti itu. Ketika saya baca-baca, hal yang pertama menarik buat saya adalah di angka 58 itu. Di angka 58 di kolom tersebut, itu ada kata Widi, ya, Isun udah di rumah Widi, gitu. Nah, sehingga kemudian saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri, ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling
yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi, adalah percakapan antara Vina kepada Widi, ya, kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia, kan karena waktunya kan UTC ya, UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau konversi WIB jadi 7 jam, itu pukulnya adalah 22 jam 22 di menit ke-14 di detik ke-10 gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar, untuk jalan-jalan, saya mau dijemput kalau mau gitu. Ya. Jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22:14:10 detik ya, Vina masih hidup ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini, 16, 3 dan 4. Kalau ternyata ditemukan ada percakapan dan itu sudah disampaikan tadi di media ini, saya lihat bahwa di pukul 22:14 masih ada percakapan antara almarhumah Vina dengan 2 temannya, termasuk Mega. Ya. Nah, ini muncul lagi persepsi baru. Kenapa kok selama ini percakapan-percakapan ini tidak diungkap ke permukaan? Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara? Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan. Begitu. Nah, berikutnya, adapun terkait dengan percakapan ini, saya sudah, ya, masalah time ini, masalah waktu. Masalah waktu, saya tanya kemarin dengan Pak Suroto. Ya. Nah, kebetulan saya sedang di Batam, saya telepon Pak Suroto. Pak Suroto saya tanya, Pak Suroto, Bapak dengan menyebut pukul 22:15 itu menemukan jasad almarhum Eki, karena Eki sudah meninggal pada waktu itu. Dan masih membantu atau menolong almarhumah Vina yang mengeluarkan suara tolong, tolong dan minta tolong. Artinya masih hidup. Nah, dia mengatakan, pertama, Pak Rasman, saya demi Allah, saya bersumpah bahwa saya benar orang pertama yang menemukan almarhum Eki dan almarhumah Vina di jembatan atau flyover Talun, Cirebon. Ya pemirsa, hari ini polisi gelar ekshumasi jenazah Afif Maulana. Ekshumasi digelar atas permintaan pihak keluarga Afif Maulana. Ekshumasi dilakukan di TPU Tanah Sirah, Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. 5 dokter forensik telah ditugaskan untuk melakukan ekshumasi. Desakan ekshumasi tak hanya datang dari keluarga dan pengacara korban, tetapi juga dari KPAI dan Komnas HAM. Ekshumasi dilakukan untuk mengungkap penyebab meninggalnya Afif Maulana. Proses ekshumasi jenazah Afif Maulana sudah bergabung bersama kami Junaidi, kakek dari Afif Maulana. Selamat siang, Pak Junaidi. Ya, selamat siang, Pak. Pak Junaidi, tadi ekshumasi sudah dilakukan terhadap jenazah Afif Maulana. Bagaimana Pak jalannya ekshumasi tersebut? Ya, insya Allah jalannya lancar ya Pak ya, aman dengan Pak. Baik. Pak Junaidi, tadi jam berapa Pak ekshumasi dilakukan? Jam 9 Pak, jam pagi Pak. Jam 9 pagi dan dilakukan oleh berapa? Jam 7 pagi, setengah 8. Setengah 8. Dan dilakukan oleh berapa anggota kedokteran Pak? Ada kedokteran sekitar 5 kedokteran Pak di lokasi pemakaman Pak. Baik. Ada 5 dokter Pak Junaidi ya. Pak Junaidi, ini tadi kan disampaikan bahwa proses ekshumasi ini
dilakukan karena permintaan dari pihak keluarga, Pak. Sebetulnya apa alasan dari pihak keluarga Afif ini meminta polisi untuk mengekshumasi jenazah Afif Maulana? Ya, kami dari pihak keluarga, Pak. Kejadian anak kami, hilangnya anak kami itu, Pak. Jadi penasaran kami penyebabnya, kami ingin tahu bagaimana penyebabnya itu, Pak. Baik. Pak Junaidi, tadi setelah ekshumasi selesai dilakukan, apakah ada yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada pihak keluarga, Pak? Tidak ada, Pak. Cuma hadir ada, cuma yang nggak ada dari pihak keluarga, Pak. Baik, Pak Junaidi, ekshumasi ini dilakukan untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab kematian dari almarhum Afif Maulana. Dan apakah tadi sudah disampaikan, Pak, oleh pihak kepolisian kapan sebetulnya penyebab aslinya ini akan keluar? Dari informasi belum ada lagi, Pak, dari pihak kepolisian, Pak. Baik. Berarti masih menunggu juga, Pak, ya, proses dari pihak kepolisian dan juga ekshumasi. Terakhir, Pak Junaidi, harapan keluarga, Pak, untuk kasus Afif Maulana apa, Pak, ke depannya? Ya, kalau kami dari pihak keluarga, Pak, apalagi anak kami, ya, Pak, yang dan umur 13 masih kecil, tragedis meninggalnya itu, Pak, sangat mendalam sama keluarga kami, ya, Pak, ya. Nah. Baik. Jadi kami ingin, Pak, ya, Pak, ingin menuntaskan kasus ini terang benerang, ya, Pak. Baik, Pak Junaidi, kita berharap tentunya kasus Afif Maulana segera terungkap dan terbuka secara terang benderang. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami, Pak Junaidi dari Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum.